Shalom Bapak Ibu, Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Tuhan kita luar biasa, dia berkuasa, dia sangat berkuasa. Tuhan ajaib, Tuhan kita dahsyat. Amin. Praise God. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Begitu banyak kejadian-kejadian di muka bumi ini, baik itu peperangan, virus-virus yang berbeda-beda, juga bencana-bencana alam, cuaca buruk, kejahatan manusia. Begitu banyak kejadian-kejadian yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi ingat satu hal, bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Let's prepare our hearts. Praise God. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Bapa, kami datang karena kami perlu Engkau, dan kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan yang begitu besar akan umat-umatnya. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini, dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, akan umat manusia. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus Bapa kebaktian mission dengan kuat-kuat kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kupandang hari esok ada harapan. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Katakan, ku pandang hari esok, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya.
menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gajahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
selamanya. Haleluya, benar Tuhan. Tinggal bersamamu, diam di rumahmu Bapa selamanya. Bersama Tuhan Bapa selamanya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan, kita akan menyanyikan bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Amin. Tak pernah kecewa di saat kita mengiring Yesus. Amin. Praise God. Haleluya. Haleluya. Engkau
Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus, Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak, mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Haleluya. Selamanya bersamamu Tuhan. Selamanya menyembahmu Tuhan. Sang Juru Selamat umat manusia telah datang dan akan datang ke dunia. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, selamanya bersama Tuhan
diam di rumahmu, menyembahmu, memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Layakkan kami Bapa untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan terus kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami tetap bersih dan bersinar. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom everyone. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat. Dia luar biasa. Dia berkuasa di atas segala-galanya. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Praise God. Hanya Tuhan yang dapat kita andalkan di dalam situasi yang ada saat ini. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh datang pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama belajar lagi bersama-sama. Dan Tuhan yang akan mengajar kita. Amin. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 2, dari kitab Roma pasal yang kedua, Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan hari ini Tuhan akan berbicara dan mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita mau bacakan sama-sama dari ayat yang pertama. Puji Tuhan. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ketiga, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Sekian firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi dari ayat yang pertama.
Ayat yang pertama, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau. Di ayat yang pertama di situ dikatakan, karena itu, hai manusia, siapakah engkau? Ya, Rasul Paulus sedang mengajar kita, ya, bahwa dia mau mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah. Jadi di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, karena itu, bacakan lagi ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi, sebab ya, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. ya, ulang lagi. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, coba bacakan lagi itu. Karena itu, hai manusia, Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, ya. Terus, yang menghakimi orang lain, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi siapapun kita, di situ dikatakan yang menghakimi orang lain, kita sendiri pun tidak bebas dari salah. Terus, Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. engkau menghakimi dirimu sendiri. Ya, jadi di situ dikatakan dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, maka kita sedang menghakimi diri kita sendiri, karena kita sendiri pun tidak luput dari kesalahan. Ya, kita pun orang-orang yang berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, maka kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Ya, di situ dikatakan, jadi biarlah kita sama-sama jangan menghakimi, jangan saling menghakimi, ya, karena ini ada ayat firman Tuhan yang dikatakan bahwa jika kita menghakimi orang lain, maka kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Siapapun kita, artinya siapapun saudara, siapapun saya. Jadi kita mau teruskan ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Ya. sebenarnya masih ada, karena masih. engkau yang menghakimi orang lain, Ya, pertama ya, ini masih. melakukan hal-hal yang sama. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi benar, ya. Di situ di ayat yang pertama tetap masih dikatakan, ya, karena siapapun kamu yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi kita itu melakukan hal-hal yang sama. Jadi kesalahan yang sama seperti orang yang kita hakimi itu. Jadi kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menghakimi orang lain, karena penghakiman adalah hak Tuhan, ya, penghakiman. Jadi oleh sebab itu di ayat yang pertama dikatakan, ya, kita sendiri melakukan hal-hal yang sama. Artinya kita yang menghakimi orang lain melakukan kesalahan yang sama, melakukan hal-hal yang sama, ya. Jadi kita sendiri sedang menghakimi diri kita sendiri, dan kita sama-sama melakukan kesalahan yang sama. Jadi jangan kita menghakimi orang lain. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kita semua. Amin. Teruskan ke ayat yang kedua. Ayat kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Tetapi kita tahu bahwa hukum Allah berlaku secara jujur. Terus, Hukuman Allah berlangsung secara hukuman jujur Allah berlaku secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. atas mereka yang berbuat demikian. Kita ulangi lagi ayat kedua. Tetapi kita tahu Terus, bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. jadi di situ dikatakan di ayat yang kedua, ya, bacakan lagi. Tetapi kita tahu, terus, Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah, ya, berlangsung secara jujur, ya. atas mereka yang berbuat demikian. Jadi berlangsung secara jujur, ya, hukuman Allah itu di ayat yang kedua dikatakan berlangsung secara jujur, ya. Artinya Tuhan itu, hukum Tuhan itu tidak, maksudnya dia melakukan hukumnya itu terhadap kita manusia, ya, secara jujur. Artinya Tuhan tidak melakukan ketidakadilan, ya. Di dalam ayat yang kedua itu diartikan Tuhan melakukan segala sesuatunya secara jujur, secara adil. Ya, coba bacakan lagi di ayat yang kedua. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Jadi kita semua tahu, ya, di situ dikatakan
Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Terus lagi, atas mereka yang berbuat demikian. atas mereka yang berbuat demikian. Jadi hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Artinya atas saudara dan saya yang menghakimi orang lain. Kita itu juga ya akan dihukum, ya. Hukuman Allah berlangsung secara jujur ya kepada mereka yang melakukan, artinya kepada setiap kita yang melakukan penghakiman terhadap orang lain. Jadi jangan kita melakukan hal-hal penghakiman itu terhadap orang lain, ya, karena hukuman Allah pun akan berlangsung secara jujur terhadap kita yang menghakimi orang lain. Teruskan lagi di ayat yang ketiga. Ayat ketiga, dan engkau, hai manusia, Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, di situ dikatakan, ya. Terus, Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Di situ dikatakan di ayat yang ketiga, coba kita bacakan lagi. Dan engkau, hai manusia, Dan engkau manusia, Tuhan katakan, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Jadi saudara dan saya yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Terus, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Artinya sedangkan kita sendiri melakukannya juga. Terus, Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi di situ dikatakan, kira saudara dan saya kira kita akan luput dari hukuman Allah di saat kita menghakimi orang lain. Ya, jadi di ayat yang ketiga di situ dikatakan, ya, jangan kita kira bahwa kita akan luput dari hukuman Allah di saat kita menghakimi orang lain atau menghakimi sesama kita, ya. Kita sendiri tidak akan luput dari penghakiman dari Tuhan, karena Tuhan akan menghakimi kita kembali dengan setiap perbuatan yang kita lakukan di hadapannya. Sama seperti orang-orang yang melakukan hal yang sama, kita juga melakukan hal yang sama. Jadi Tuhan akan menghakimi kita seperti dengan Tuhan akan menghakimi kita semua yang menghakimi orang lain dengan keadilannya. Jadi kita semua harus belajar bahwa di dalam ayat ini di situ dikatakan kita harus menjadi orang-orang yang bukan menjadi penghakim-penghakim, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim itu sendiri, karena Tuhan yang berhak untuk menghakimi kita semua. Amin. Teruskan lagi ke ayat yang keempat. Ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? kesabarannya, Jadi, kesabarannya di situ dikatakan, dan kelapangan hatinya? dan kelapangan hatinya di situ. Terus, Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan? Terus, Sekian. jadi di situ dikatakan, ya, coba kita bacakan lagi di ayatnya yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Jadi kita, kesabarannya, ya, di situ dikatakan, kelapangan berhenti hatinya? sampai di situ dulu. Jadi maukah kita menganggap sepi kemurahan Tuhan, ya, kemurahannya, kelapangan hatinya, Kesabarannya. kesabarannya? Apakah kita mau menganggap sepi semua apa yang Tuhan sudah lakukan atau sudah buat untuk kita? Dia begitu bermurah hati, ya, dia begitu lapang hati, hatinya terbuka dengan luar biasa. Artinya kita tidak boleh menganggap sepi. Dan juga Tuhan begitu sabar, dia panjang sabar, long suffering, ya. Jadi kita tidak boleh menganggap sepi semua kemurahan Tuhan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Karena Tuhan memberikan semua itu hanya untuk membawa kita kepada pertobatan. Di situ dikatakan, ya, semua kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya adalah untuk membawa kita kepada pertobatan itu. Teruskan lagi. Kasih, habis. Di ayat keempat. Nah, jadi Tuhan itu memberikan kita kesempatan, artinya untuk
datang dan bertobat ya, karena itu kemurahannya diberikan, kesabarannya, kelapangan hatinya diberikan kepada kita hanya untuk membawa kita supaya kita bertobat dari kefasikan kita, kejahatan kita, dari dosa-dosa kita. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, di situ dikatakan engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Di situ Pada hari dikatakan waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pada hari terus Waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi itu di situ dikatakan, kita mau bacakan lagi ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, di situ dikatakan ya, engkau terus, menimbun murka atas dirimu sendiri. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi karena kekerasan hati kita, kebebalan hati kita ya, sehingga kita menimbun murka Allah atas diri kita sendiri. Terus Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Coba di bagian akhir. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saudara, di ayat yang kelima pun sudah dikatakan ya. Jadi kita harus memperhatikan ya setiap ayat-ayat yang sedang diajarkan Tuhan pada hari ini. Perhatikan setiap ayat-ayatnya, bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita keadilan ya. Semua itu diberikan oleh Tuhan untuk membawa kita kepada pertobatan. Jadi ada anugerah Tuhan, ada kasih sayang Tuhan di dalam hal ini saudara. Jadi untuk membawa kita kepada pertobatan. Jadi tadi di ayat yang kelima, coba di bagian akhir. Ayat yang kelima bagian akhir. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, jadi jangan sampai kita menimbulkan murka terhadap diri kita sendiri karena kebebalan kita, kekerasan hati kita ya. Kalau orang dunia katakan kepala batu ya, tidak mau dengar nasihat-nasihat firman. Kalau orang berkata kok kamu tuh bandel terus, nggak mau dengar gitu loh ya. Jadi ini di situ dikatakan ya, karena kekerasan hati sehingga kita menimbun murka, artinya kita membuat Tuhan marah kepada kita karena kita tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Oleh sebab itu hukuman Allah dengan adil akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat ya. Teruskan lagi ke ayat yang ke-6. Ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di situ dikatakan terus. That's it. Jangan 6. Jadi dia di situ dikatakan di ayat 6 ya. Dia akan membalaskan ya setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita menurut kita akan dihakimi atau dibalas oleh Tuhan ya. Setiap perbuatan kita itu menurut perbuatan, maksudnya dihakimi, dibalas oleh Tuhan menurut perbuatan kita. Jadi kalau kita menghakimi orang semau kita atau seenak kita, kita juga akan dibalas oleh Tuhan menurut ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang itu. Jadi apa yang kita pakai menghakimi orang itu, kita juga akan Tuhan memberikan pembalasan itu kepada kita menurut perbuatan kita ya. Jadi jangan kita menghakimi sesama kita. Marilah kita sama-sama saling menghormati, saling mendahulukan, dan saling memperdulikan satu dengan yang lain. Ini pesan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita mau teruskan ke ayat yang ke-7. Ayat ke-7 yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang bertekun berbuat baik. Artinya berbuat baik di dalam hal ini bukan berbuat baik karena kita akan mendapatkan keselamatan ya. Jadi ini perbuatan baik di dalam ayat ini dikatakan sesudah kita menerima keselamatan, maka kita akan menjadi orang-orang yang
melakukan kebaikan ya di hadapan Tuhan, artinya menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kita, memperdulikan sesama kita ya, karena keselamatan itu bukan dari perbuatan baik kita. Keselamatan itu hanya lewat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Dia yang sudah memberikan keselamatan kita, bukan perbuatan baik kita, tetapi semua kasih anugerah, the grace of God yang sudah membuat kita to save every human being. Jadi semua karena anugerah Tuhan, the grace of God yang sudah menyelamatkan, that has saved people from their sin. Jadi di dalam ayat ini di situ sudah dikatakan ya. Jadi biar bagaimana kita harus ingat bahwa Tuhan itu Dia mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau teruskan ke ayat yang ke-8. Verses 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Tetapi murka dan geram atau garang itu? Geram. Dan tetapi murka dan geram bagi terus kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Jadi Tuhan katakan di situ kepada kebenaran. Yang tidak taat kepada kebenaran. Coba bacakan lagi. Melainkan taat kepada kelaliman. Melainkan taat kepada kelaliman. Kita mau ulangi lagi di ayat yang ke-8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Sampai situ dulu. Di situ dikatakan, Tuhan katakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari keuntungan sendiri. Jadi bagi kita yang mencari keuntungan sendiri, maka murka Tuhan dan geram Tuhan akan menimpa kita. Jadi jangan kita selalu mau mencari keuntungan kita sendiri atau hanya memperdulikan kepentingan kita sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Ya, kita harus memperdulikan orang lain. Itu yang diajarkan oleh Tuhan, bahwa kita harus memperdulikan orang lain. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri atau hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi kita harus melihat orang lain, ya, memandang orang lain yang memerlukan pertolongan kita. There's a lot of people that need your help. They need your help. They need your attention. That's what he means in these verses. He said we must care to others. We must care for others, so we can't just thinking about ourselves, but we must care for others. Jadi firman Tuhan katakan pada hari ini kita harus memperdulikan orang lain ya, karena semua itu Tuhan katakan kita harus mendahulukan orang lain, bukan mementingkan diri kita sendiri, tetapi mementingkan orang lain ya, karena Tuhan itu Dia hanya memperdulikan kita. Kalau Tuhan tidak memperdulikan kita, maka kita semua pasti binasa. If God doesn't care for us, we will be perished. So because He loves us, God loves us. That's why He saved us. He wants to save us from the judgment day. That's what He means in this verse, in this word, that He wants to save us from the judgment day because He loves people. He loves people. Jadi biarlah di dalam ayat ini dikatakan, ayat ke-8 coba di bagian akhir. Ke-8 yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Jadi di situ dikatakan yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Jadi ini orang-orang yang tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mau taat kepada kelaliman. Kelaliman itu seperti bicara tentang dosa-dosa ya. Kelaliman itu bicara tentang kefasikan ya, tentang hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan katakan mereka hanya taat kepada kelaliman. Mereka harus taat kepada kebenaran ya, tetapi mereka tidak mau taat kepada kebenaran melainkan mereka taat kepada kelaliman. Jadi oleh sebab itu murka Tuhan turun ke atas orang-orang yang melakukan demikian. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita bahwa kita harus menjadi orang-orang
yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya Tuhan mau membuat kita semua, membawa kita semua untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia tidak mau kita menjadi orang-orang yang menghakimi sesama kita, atau menjatuhkan sesama kita, atau menghakimi orang-orang yang melakukan dosa atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi Tuhan mau kita harus menjadi orang-orang yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, menuntun mereka untuk datang kepada Tuhan, bukan menghakimi mereka, karena penghakiman adalah hak Tuhan. Ya, jadi God is the judgment, not us. We not allowed to judge people. Yeah, judgment day is his right, is not us. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang memperdulikan satu dengan yang lain, to care for others, not thinking about ourselves but care for others. That's what God wants us to be. Jadi di dalam hal ini Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak mau kita menjadi orang-orang yang menjadi penghakim-penghakim yang tidak benar, menjadi penghakim-penghakim yang hanya membuat Tuhan marah, karena Tuhan tidak suka orang-orang yang menghakimi sesama, karena hanya Tuhan yang memiliki hak itu. God is the judge, not us. He's the judge to every people, yet according to their deeds. So it is not our right to judge others. Jadi biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan boleh mengajar kita dan boleh membawa kita semua untuk menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan, dan menjadi orang-orang yang memperdulikan orang lain, orang-orang yang mendahulukan orang lain, dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita semua, dan Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman apalagi pada saat ini. Ya, begitu banyak situasi yang kita hadapi saat ini yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. God is with us. He never leave us and He never forsaken us. Amin. Praise God. God bless us all. Kita akan angkat pujian Yesus ku cinta. Sebab kau layak. Kita akan angkat pujian sebab kau layak. Terima pujian. Cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak,
Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan terus mengajar kami Bapa, Tuhan yang terus menolong kami Bapa, memimpin setiap langkah kami. Biarlah Tuhan yang menteraikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, dan Tuhan yang terus menolong kami, sebab Engkaulah penolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami dan juga situasi di muka bumi ini Bapa. The situation in this world right now Lord, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. God still in control in every situation. You are still sit on the throne. We trust You Lord to do only the good things for us. Thank You, thank You, thank You Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. How great Thou art, how great Thou art. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang terus Bapa memberikan kami Bapa pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah mengajar kami pada hari ini. Terima kasih, kami mau serahkan Bapa di entire family ke dalam tangan-Mu. Bring them to You, oh Lord. Bring them to You, Lord. Terima kasih Bapa. Ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran kami ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Kami mau serahkan Bapa keluarga kami yang sakit. Kami mau serahkan Bapa keluarga kami yang berduka. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai, tangan Tuhan yang terus menolong. Tuhan ampuni mereka, bawa mereka untuk bertobat Bapa, agar mereka boleh menerima keselamatan dan juga mereka boleh menerima kesembuhan dan pemulihan. Tuhan lawat mereka, jamah tubuh mereka yang sakit Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesembuhan hanya datang dari Tuhan Bapa, karena tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. All the praise and the glory are belongs to You Lord. Thank You, thank You, thank You so much Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Thank You Jesus, Jesus, Jesus.
Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever we will praise your name, O Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Amen.